Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Teman-teman sekalian, singkat saja mungkin saya akan percepat. Eh, saya akan sedikit membahas tentang tugas dari LMS Lokakarya PAI pada tugas kelima, yaitu penyusunan modul ajar dengan model PBL atau Problem Based Learning. Kita lihat petunjuknya. Oke, sebelumnya untuk teman-teman sekalian mungkin bisa bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Baik, kita lanjut. Di sini petunjuknya penyusunan modul ajar setelah mempelajari dan memahami modul KB 5 yang di kemarin di sini kita download ya. Kerjakan tugas membuat modul ajar dengan model 2. Ini modul ajar yang kita bikin ini disesuaikan untuk proyeksi atau PPL, kegiatan PPL kita nanti di tanggal 12 September sampai 8 Oktober. Nah, kalau kita lihat LK5, gunakan LK5 sebagai acuan. Kalau kita lihat di LK5 ini ada dua model. Ini pilihan pertama, dan di bagian bawah itu mana itu? Ini model kedua. Ini model kedua. Nah, kalau dari keterangan ini kita disarankan untuk menggunakan model kedua, pilihan kedua, berarti yang di bawah ini. Yang di bawah. Baik, selanjutnya saya sebenarnya sudah bikin beberapa tadi malam saya sudah rancang dan saya bikinnya itu salah, saya keliru. Saya bikin 2 pertemuan. Dengan pertemuan pertama itu model PBL, dan di pertemuan kedua itu menggunakan PJBL, Project Based Learning, yang menghasilkan sebuah produk. Tetapi setelah saya baca lagi di sini di modul tugas ke-6 nantinya, ini kita disuruh membuat modul ajar PJBL. Artinya khusus di modul kelima, tugas kelima ini PBL saja, dan khusus nanti di hari Jumat yaitu tugas ke-6 itu khusus PJBL. Sehingga saya robah ini, dan inilah hasilnya. Modul 2, model 2, pilihan yang kedua, ini nama sekolah, identitasnya ya. Ini mata pelajaran yang akan saya bahas, dan ini jumlah pertemuannya 2 pertemuan sesuai dengan format yang diberikan. Ini kompetensi awalnya. Baik, kita buka dulu sedikit ya. Ada lembar tugas yang di sini. Kita mengacunya pada di sini, yang di LK yang diberikan oleh pihak LKPTK ini. Jadi kita sebenarnya dipermudah dengan ini. Kita isi saja profil Pancasila, sarana prasarana yang digunakan. Modul kompetensi awalnya ini ya bla bla bla, kemudian profil beriman, profil Pancasila, pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, karena kita kan sebagai guru agama, dan ini adalah alat-alat atau sarana dan prasarana yang kita butuhkan selama mengajar nanti. Target kita menargetkan ini pembelajaran khusus di kelas 7 SMP fase D ini, dengan tujuan pembelajaran yakni ada saya ambil 4 tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat memahami sifat dan makna sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna, ya ini Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Sebenarnya ini sudah kita bikin sebelumnya di LK sebelumnya atau di tugas-tugas sebelumnya. Contoh ini. Ini penyusunan rubrik asesmen. Ini kan sudah saya bikin di LK sebelumnya. Jadi kita mengacu pada LK sebelumnya atau tugas-tugas sebelumnya. Jadi sebenarnya tugas-tugas ini itu berjenjang.
Sebelumnya kita sudah juga bikin LKPD, penyusunan pengembangan materi ajar. Ini tentang Asmaul Husna. Makanya saya mengacu lagi kembali ke Asmaul Husna di sini. Dan ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kita singkat saja. Ini pemahaman bermakna sesuai dengan format yang diberikan oleh dosen di sini. Jadi ikuti saja alurnya. Nah, ini yang paling penting. Modul itu sebenarnya tidak ada format baku. Ini hanya yang diberikan oleh Kementerian Pusat yang seperti ini. Tapi tidak mesti seperti itu. Tapi dalam hal ini kita pilih saja model yang kedua. Tetapi yang paling utama dalam sebuah modul itu ada tujuan pembelajaran. Ini ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah persiapan, langkah-langkah urutannya kegiatannya, ya termasuk langkah-langkah persiapannya tadi, kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Setelah kemudian ada asesmen, ada penilaian, diberikan penilaian, ditampilkan model penilaian atau simulasinya seperti bagaimana penilaian yang akan kita lakukan nantinya pada pembelajaran tersebut. Nah, sedikit kita jelaskan sedikit. Ya. Tujuan pembelajaran di sini sudah kita bikin sebenarnya pada LK kalau tidak salah LK 2 atau tugas kedua. Kalau coba kita cek ya. Tugas kedua itu penyusunan di sini. Ada di sini di LK 1. CP, ATP dan TP. Nah, kemudian jadi tidak ada masalah mungkin. Ini pertanyaan pemantik. Kita bikin saja sesuai dengan materi yang kita ajar. Kalau saya di sini, mengapa penting bagi kita untuk memahami sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna? Nah, pertanyaan ini mendorong peserta didik untuk memikirkan relevansi atau hubungan aplikasi kita sehari-hari terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya sebenarnya. Ini yang paling inti sebenarnya, kegiatan pembelajaran, ada urutannya. Nah, langkah persiapannya saya jelas mempersiapkan bahan-bahan termasuk LCD, proyektor, kemudian speaker kalau ada. Saya tampilkan ini kalau pada akhirnya saya bisa mendapatkan speaker, tapi saya tidak jamin nanti bisa saya lakukan, tapi ini saya persiapan saja. Kemudian pembelajaran pembuka, kegiatan pembuka, ini waktunya 15 menit. Saya mengajar SMP 3 kali 40 menit di pertemuan pertama. Ini pembelajaran pertama jelas ya. Kemudian guru membuka pembelajaran dengan doa, memberikan pengantar tentang pentingnya mengenal dan memahami nama Asmaul Husna, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menjelaskan alur yang dilakukan selama 2 pertemuan. Jadi selama ini materi Asmaul Husna ada 2 pertemuan nantinya. Nah, karena kita menggunakan pendekatan PBL atau problem based learning, tentu ada masalah. Maka di sini saya tampilkan skenario yang memerlukan pemahaman. Jadi siswa diberikan situasi bagaimana seseorang bisa bijak dan tenang dalam situasi tertentu. Saya mencoba merancangnya nantinya. Ada sebenarnya di lampiran. Kemudian siswa dengan berkelompok tentunya disuruh untuk menyelidiki, mengumpulkan informasi yang diperlukan. Kemudian mengembangkan solusi, mencari solusi, dan mereka harus mempresentasikan presentasi awal. Nah, kenapa presentasi awal? Karena nanti ada kelanjutannya. Kemudian kegiatan penutup, guru merangkum hasil pembelajaran yang menekankan poin-poin penting. Peserta didik diberikan tugas untuk mencari lebih banyak contoh lagi untuk digunakan pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini refleksi peserta didik ada pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan refleksi. Apa ya, contoh-contoh ini hanya contoh saja kalau di materi. Mungkin bisa teman-teman sesuaikan dengan materinya masing-masing. Apa kalian sudah memahami makna nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya atau tidak, kan sebagai refleksi kita hasil dari pembelajaran kita selama satu kegiatan tadi. Nah, ini asesmennya, penilaiannya, bentuk penilaiannya.
pemahaman materi, diskusi kelompoknya. Jadi ini yang akan kita nilai, solusi yang dikembangkannya. Nantinya saya langkahi dulu, ada di lampiran di bawah. Eh, inilah yang akan jadi rubrik dan penilaian hasil kerja kelompok. Nah, ketika dia pemahamannya itu mampu menjelaskan dengan sangat baik, ini sangat baik, maka nilainya rentangnya itu sangat baik, rentangnya antara 85 sampai 90. Kalau dia bagus tetapi, bagian dari penjelasannya kurang mendalam, maka dia rentang nilai 70 sampai 80. Ini tidak asal kita bikin teman-teman, ini kita sudah buat sebenarnya di ada pada tugas sebelumnya, yaitu tugas keempat misalnya kita buka ya. Ini teman tentang Asmaul Husna, rentang nilai ini sudah kita bikin sebelumnya. Kita lanjut ya. Kemudian kita kembali naik. Sudah cukup lama kayaknya videonya ini. Kita percepat sedikit. Pembelajaran pertama sudah. Ini pertanyaan refleksi. Kemudian refleksi guru. Kita yang merefleksi diri kita sendiri. Evaluasi keberhasilan siswa dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi bagaimana. Kalau kurang maksimal mungkin kita yang kurang. Ini refleksi kita sendiri terhadap guru. Dan seterusnya. Masuk pada kegiatan kedua, sama dengan pendekatan. Ini saya belum rubah. Ini PBL ya, PBL. Ini karena yang tadi, yang kemarin, yang sebelumnya saya bikin pertemuan pertama PBL, pertemuan kedua PJBL, tapi saya sempat konsultasi kepada guru Pamong, sesuaikan saja dengan dengan instruksi, dan saya perhatikan lagi instruksinya dari dua tugas ini, tugas 5 dan 6 ternyata sebaiknya dipisah. Khusus pertemuan kelima itu tugas kelima itu PBL, khusus di tugas keenam itu PJBL. Nah, sama waktunya 15 menit pembuka, kegiatan inti 90 menit, kegiatan penutup 15 menit. Mungkin saya tidak bisa terlalu panjang penjelasannya di sini. Yang jelas kegiatan intinya mereka akan mengembangkan dan mencoba merevisi kembali solusi yang diberikan. Kalau sudah cukup baik ya cukup segitu, tetapi perlu pengembangan lagi. Kemudian mungkin pada pertemuan pertama ada yang kurang, di sinilah mereka akan memperbaiki dan mengevaluasi lagi. Kemudian penyusunan produk hasil akhir, penyusunan produk akhir maksudnya ini kembali sebenarnya mirip dengan PJBL, tetapi karena ada produk, tetapi kita lebih fokusnya di sini karena kita melanjutkan pada pertemuan pertama tadi. Setiap kelompok merumuskan produk akhirnya berupa laporan mungkin atau presentasi yang sudah dilakukan sebenarnya di pertemuan awal, dilanjutkan pada pertemuan kedua ini, atau bisa poster dan semacamnya. Yang jelas ada sebuah laporan yang diberikan dari masalah yang tadi, ada sebuah solusinya dalam bentuk pelaporan. Kemudian guru memberikan panduan untuk memastikan setiap produk mencerminkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari. Akhirnya kegiatan penutup, guru memberikan kesimpulan, mendorong untuk terus menerapkan sifat al-asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari, penugasan pribadi pada setiap individu, dan ini sama seperti tadi, ada refleksi peserta didik, dan ini sama seperti pertemuan pertama, ada penilaiannya. Ini kegiatan remedial ketika ada yang remedial, dan ini kegiatan pengayaan ketika mereka sudah cukup paham dan kita bisa kembangkan pembelajaran dengan memberikan pengayaan. Contohnya ya diberikan proyek tambahan, diberikan materi tambahan, atau menulis esai yang lebih mendalam dan seterusnya. Nah, ini sumber referensi, daftar pustaka kita bisa mengambil dengan kita bisa menjadikan sumber Al-Quran dan terjemahannya. Kemudian buku teks pendidikan agama Islam yang tersedia di sekolah masing-masing. Kemudian artikel dan sumber-sumber terpercaya atau materi pendukung lainnya. Dan ini lampiran sebenarnya kalau di LK itu sudah diberikan LK-nya, ada contohnya. Begini saja tampilannya. Lampirannya itu seperti ini. Nanti di bawah ini tanda tangannya. Tetapi karena saya
memikirkan tanda tangannya akan kehilangan, saya bikin tanda tangannya di atas dan lampirannya di bawah. Lampirannya di bawah ini, materi pertama itu ya tentang sifat dan asmaul sifat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi atau pertemuan kedua itu pembuatan peta konsep, implementasi atau laporan dan sejenisnya. Jadi tidak mesti peta konsep, nanti saya akan perbaiki lagi ini eh pada pelaksanaannya nanti. Kemudian ini contoh media pembelajaran ya, video tentang Asmaul Husna, menampilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ilustrasi atau contoh dan seterusnya. Kemudian ini lembar kerja kelompok, apa yang mereka lakukan di pertemuan pertama, di pertemuan kedua yang ini, kemudian rubrik penilaian seperti yang saya jelaskan tadi. Eh, Contoh ketika diskusi kelompoknya misalnya, ada anak yang kemudian dia sangat aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok, memberikan ide yang relevan dan inovasi serta membantu mengarahkan diskusi, maka dia akan mendapatkan nilai yang sangat baik. Yaitu rentang antara 85 dan 100. Nilainya dari mana? Di sini kan pertemuan keempat atau tugas keempat sebenarnya sudah kita bikin rubrik penilaian. Kita berdasar dari situ saja. Kemudian ini contoh lembar tugas yang tertulis pertemuan pertama. Ini lembar pengamatan, contoh aktivitas diskusi. Jadi kita mengamati peserta didik, siswa sangat aktif dalam diskusi, maka dia mendapatkan nilai seperti ini. Sama sebenarnya di rubrik penilaian, tetapi uh, ini lebih kepada sama sih sebenarnya. Baik, rentan nilainya sama, tapi kita akan memberikan. Jadi ketika ada siswa yang aktivitasnya bagus dalam diskusi, kita nilai rentang di sini antara 85 sampai 100. Kita berikan catatan tersendiri di kolom ini. Uh, ini saya berikan deskripsi ini sebenarnya tidak mesti ada, tetapi sebagai contoh ada saya tampilkan. Jadi mudah untuk memberikan penilaian kepada peserta didik ketika dia cukup aktif. Kita kasih nilai interaksi sini saja. Jadi nanti ke depannya ini tidak ada deskripsi di sini. Cukup ketika ada anak yang bagus caranya diskusi, maka kita kasih nilai misalnya 80 berupa angka nantinya. Tetapi kan supaya mempermudah saja dulu saya tampilkan deskripsinya atau keterangannya. Kemudian mana lagi ya? Ini instruksi instruksi kalau kerja kelompok. Ini lembar kedua, pertemuan kedua, penilaiannya, kolaborasi, tulis, lembar pengamatan sikapnya seperti ini, instruksinya, pengayaannya itu mungkin bisa membuat cerita atau esai tentang penerapan al-asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari atau sumber, dan ini sumber tambahan ya, buku referensi, artikel, video bisa kita berikan pengayaan terhadap peserta didik itu bisa kita ambil di YouTube dan sumber-sumber lain. Kan sekarang anak-anak sudah sangat mudah untuk mengakses platform-platform digital seperti YouTube, TikTok, dan media-media yang bisa menampilkan sumber pembelajaran yang lain. Selanjutnya sudah cukup ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan masing-masing, saling support, saling dukung. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai gelar profesional nantinya. Setidaknya mungkin ada teman yang merasa kesulitan, kita kerja nih. Kita kerja saja sesuai kemampuan kita, kita berusaha dan kita akan rasakan bagaimana manfaatnya setelah kita jalani. Yang pasti sedikit banyaknya akan ada perubahan signifikan pada diri kita ketika kita uh, berusaha. Jadi semoga kita semua bisa wisuda sama-sama nantinya insya Allah. Saya bukanlah orang yang pintar, tapi saya hanya berusaha. Saya belajar juga sama dengan teman-teman. Kita saling belajar. Semoga kita semua bisa turut andil dalam mencerdaskan generasi bangsa, generasi penerus bangsa. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.